Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat kapanpun. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah saya kembali berbagi tentang sejarah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang sejarah atau tentang munculnya virus. Oke, kita mulai dan simak. Sahabat-sahabat semua, sudah kita ketahui selain virus corona pada saat ini, yaitu COVID-19 yang sangat mematikan, tapi kita mudah-mudahan bisa terjaga dan dijauhkan dari virus tersebut. Sahabat-sahabat semua, ternyata ada 12 virus yang mematikan lainnya dalam sejarah virus. Sahabat semua, wabah virus corona yang bermula itu dari Tiongkok belum mencapai babak akhir pada saat ini. Nah, untuk melawan serangan virus corona jenis novel coronavirus ini tahun 2019 ini, pemerintah Tiongkok membangun rumah sakit yang khusus di Wuhan. Hanya dalam waktu sekitar 9 hari rumah sakit tersebut telah rampung dan beres. Mau tahu betapa banyaknya uang yang meski dikeluarkan pemerintah Tiongkok untuk mengatasi wabah virus corona ini? Nah, virus ini diproyeksikan akan memakan dana sampai dengan 62 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 850 triliun. Nah, kira-kira angkanya sepertiga dari belanja negara dalam APBN 2020 negara kita, yaitu Indonesia. Negara kita 2.540,4 triliun. Ini sangat banyak, bukan? Sahabat semua, lalu bagaimana perkembangan korban virus corona? Ini sangat banyak di Indonesia. Sering diberitakan, bahkan ada di media-media televisi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ada beberapa fakta tentang virus yang ada di dunia. Yang pertama yaitu munculnya cacar di Yunani. Cacar atau smallpox pernah menewaskan lebih dari 30.000 orang di Athena, daerah Yunani. Pada tahun 430 sebelum Masehi, penyakit yang disebabkan oleh virus variola ini kira-kira mengurangi populasi kota sebanyak 20% di Yunani, Athena. Itu dengan adanya virus cacar. Pengidap cacar mengalami demam dan ruam kulit yang khas dan progresif. Sekitar 3 dari setiap 10 pengidap cacar itu meninggal. Banyak pengidapnya yang memiliki bekas luka permanen, terutama di wajah mereka. Bahkan dalam beberapa kasus sampai menyebabkan kebutaan. Tapi untungnya keberhasilan vaksin cacar bisa diberantas, yaitu di Amerika Serikat. Wabah cacar ini terakhir terjadi di tahun 1949 di Amerika Serikat. Oke, itu sekilas tentang virus yang pertama di Yunani, yaitu virus cacar, sampai ke Amerika Serikat, dan ada vaksinnya. Yang kedua yaitu wabah Justinian, itu ada di Timur Tengah. Wabah Justinian ini bermula pada tahun 1541. Wabah ini diperkirakan menewaskan sekitar 50 juta orang di Timur Tengah, di Asia, dan lembah Mediterania. Lantas apa yang menyebabkan penyakit mematikan ini? Ternyata Justinian ini disebabkan oleh bakteri yang disebarkan oleh tikus yang digigit oleh kutu yang terinfeksi. Itu wabah Justinian yang ada di Timur Tengah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sahabat-sahabat, yaitu Great Plague of London. Great Plague of London atau wabah besar London bermulai
dari negara Tiongkok. Kembali lagi dari negara Tiongkok tahun 1934. Kemudian wabah ini menyebar di sepanjang rute perdagangan. Dalam waktu 18 bulan, wabah ini kira-kira bisa membunuh sekitar 100.000 nyawa di kota London. Nah, selain itu muncul juga Florence di Italia. Kehilangan sepertiga 90.000 penduduknya dalam 6 bulan pertama. Secara keseluruhan, virus ini menewaskan 25 juta penduduk di Eropa. Itu virus yang ketiga. Oke, sahabat, yang keempat, sahabat-sahabat, yaitu The Modern Plague. Itu The Modern Plague atau wabah modern dimulai pada tahun 1860-an. Wabah ini menelan korban lebih dari 12 juta orang yang ada di Tiongkok, India, dan Hong Kong. Sekitar tahun 1890-an, ilmu pengetahuan menemukan bahwa infeksi bakteri menular dan vaksin ini diciptakan. Ini virus ini yang keempat. Kita lanjutkan yang kelima, ada pandemi flu besar yang sangat mematikan. Pandemi flu besar atau yang disebut dengan flu Spanyol, ini virus flu Spanyol terjadi pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Peristiwa ini mulai menyebar di Amerika Serikat, lalu muncul di Afrika Barat dan Perancis, kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Mau tahu berapa jumlah korbannya? Jangan kaget sahabat-sahabat semua, ternyata menurut jurnal di USA, United States National Library of Medicine, National Institute of Health, pandemi flu ini diperkirakan menewaskan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Kira-kira 5 kali jumlah penduduk di kota Jakarta. Ini sangat banyak, bukan? Sahabat semua, masuk ke virus yang keenam, itu polio atau kelumpuhan permanen. Kita sering mendengar tentang polio. Polio pernah menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti di Amerika Serikat pada awal tahun 1950-an. Sebelum vaksin polio tersedia, wabah polio menyebabkan lebih dari 15.000 kasus kelumpuhan setiap tahun. Puncak kasus polio hampir menginfeksi sekitar 60.000 orang. Lebih dari 3.000 orang tewas. Akan tetapi setelah vaksin ditemukan, kasus polio pun dapat ditekan dengan drastis. Nah, menurut WHO, pengidap polio bisa mengalami beragam gejala, mulai dari demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, terus juga kekakuan pada leher dan nyeri pada tungkai. Nah, dalam sebagian kecil kasus, penyakit ini menyebabkan kelumpuhan yang seringkali bersifat permanen. Penyakit ini hanya bisa dicegah dengan vaksin. Sahabat semua, yang ketujuh, virusnya itu virus HIV. Pada tahun 1984, para ilmuwan mengidentifikasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, sebagai virus yang menyebabkan AIDS. Di tahun yang sama, virus ini setidaknya menewaskan sekitar 5.500 orang di Amerika Serikat. Mau tahu faktanya HIV dalam angkanya berapa? Menurut catatan WHO, sejauh ini HIV telah merenggut lebih dari 32 juta jiwa. Di samping itu sekitar 37 juta jiwa, 37,9 juta orang yang hidup dengan HIV di akhir tahun 2018. Ini sangat banyak, sahabat-sahabat. Jadi HIV ini termasuk virus yang mematikan juga. Terus yang ke-8, ada virus SARS. Mungkin sering kita dengar SARS yang muncul pada bulan November. Ini kalau dalam informasi sekitar tahun 2002 mungkin ya, atau 2002 di Tiongkok. Ini menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, sampai ke Indonesia dan Malaysia, bahkan Eropa seperti Inggris, Italia, Swedia, Swiss, dan Rusia, hingga ke Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003
ini menjangkiti sekitar 8.098 orang ya di berbagai negara. Bagaimana dengan jumlah korbannya? Sahabat-sahabat semua, ternyata setidaknya 774 orang kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Kita lanjutkan yang ke-9 sahabat semua, yaitu pandemi flu H1N1 atau yang disebut sering kita kenal yaitu flu burung. Pandemi flu H1N1 ini terjadi pada tahun 2009. Flu ini juga dikenal yaitu flu burung atau flu babi juga atau swine flu. Menurut CDC, 151 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat infeksi virus ini selama tahun pertama virus tersebut beredar. Oke sahabat semua, yang ke-10 ada kolera di Haiti. Nah, epidemi kolera ini menewaskan sedikitnya 10.000 orang di Haiti tahun 2010. Epidemi ini terjadi setelah gempa bumi yang melumpuhkan negara tersebut. Terus kita lanjutkan yang ke-11, yaitu ada virus Ebola. Ini virus yang terkenal sebetulnya. Virus Ebola terjadi pada tahun 2014 di Afrika Barat. Saat itu merupakan wabah Ebola terbesar pernah tercatat. Pada Agustus atau bulan Agustus 2014 hingga Maret 2016, setidaknya 30 orang terinfeksi Ebola. Sekitar 11.000 orang meninggal di Afrika Barat. Nah, akibat keganasan Ebola, WHO menetapkan penyakit ini sebagai Global Health Emergency, seperti swine flu dan flu babi atau flu babi tahun 2009. Nah, yang terakhir yang ke-12 yaitu virus Zika. WHO menetapkan Zika sebagai Global Health Emergency tahun 2016. Virus ini diperkirakan bisa menginfeksi 3-4 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, virus Zika ini merupakan penyakit yang ditularkan dari nyamuk yang bisa menyebabkan cacat lahir seperti mikrosefali. Hingga saat ini sekitar 86 negara telah melaporkan bukti infeksi Zika yang ditularkan oleh nyamuk. Mau tahu jauh lebih masalah ini, sahabat-sahabat semua, bahwa sejarah virus ini sebetulnya banyak, ada 12. Nah, saya mengambil data ini dari beberapa referensi internet juga. Sahabat-sahabat semua bisa dilihat dari WHO, terus referensinya Center CDC tentang HIV, tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan kita bisa terjaga dan jauh dari penyakit virus-virus yang baru saya sampaikan, terutama virus corona yang sedang kita alami sekarang. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya juga dibagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.